Hey, jumpa kembali dengan aku Dewade. Oke, di video kali ini aku mempunyai metal build Gundam yang baru sempat aku bongkar dan yang akan aku unboxing sekaligus review singkat pada video kali ini. Sesuai dengan judul ya guys, dan ini dia metal build Zoyun Three Kingdom Series MJ01 by Wuxiang Model. Agak jelimet guys. Dan ini adalah produksi pertamanya dari Wuxiang Model, yaitu dengan kode MJ01. Mungkin nanti pasti akan ada MJ02, MJ03, dan MJ lainnya ya guys. Oke, kemarin aku beli dengan harga 1.600.000-an dan teman-teman bisa dapatkan dan beli di Trans Gadget Indonesia. Ini reseller recommend banget dan aku juga beli di sini. Dan buat teman-teman nggak usah khawatir jika memang terjadi kerusakan dan memang itu kesalahan atau cacat dari pabrik, itu bakal langsung diganti dan ditangani langsung oleh Trans Gadget Indonesia. Jadi sangat aman dan terpercaya pastinya ya guys. Dan untuk metal build Zoyun ini aku nggak tahu bakal akan diperbanyak atau diproduksi lagi oleh pabrikannya. Jadi buat teman-teman sebelum kehabisan, sebelum harganya mulai mahal atau susah dicari, buruan deh langsung follow atau hubungi Trans Gadget Indonesia dan jangan lupa minta diskon. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, boleh dong buat teman-teman yang baru bergabung agar meluangkan waktunya 5 detik untuk klik tombol subscribe yang warna merah di pojok, sertakan dengan like dan share. Pastinya jika ada pertanyaan ataupun saran bisa tulis pada kolom komentar ya. Oke guys, jadi pertama sebelum mulai review, baiknya kita unboxing dulu apa-apa saja yang didapatkan dalam boxnya ya guys. Oke guys, untuk boxnya di sini lumayan besar dan berat juga. Beratnya itu kisaran 2 kilograman lebih ya, hampir 3 kilo lah guys ya. Di sini terasa banget beratnya. Kemudian kalau diukur, dia memiliki ketinggian 39 cm, panjang 46 cm, dan lebar 11 cm ya guys. Oke guys, jadi ini dia tampilan depan boxnya. Aku harap sih dalamnya juga akan sama sesuai dengan ekspektasi. Kemudian sekelilingnya, paling atas di sini terdapat tulisan Hero Three Kingdom. Kemudian di pojok kanan, nah aku rasa sih ini tulisannya Wuxiang Model ya guys. Kemudian bawahnya ini nggak ngerti artinya, jadi mari kita tanyakan kepada ahlinya ya guys. Nah ini dah guys. Jadi di sini artinya itu seri Zoyun Three Kingdoms. Oh, oke guys, biar nggak penasaran aja, ini sudah selesai ditranslate. Di sini sebuah peringatan bahwa metal build ini harus berhati-hati dan tidak cocok digunakan oleh anak di bawah 15 tahun. Peringatan nomor 1, di sini wajib digunakan oleh anak di atas 15 tahun karena ada beberapa bagian yang tajam dan tidak cocok untuk orang di bawah 15 tahun dan lain-lain. Ya, ini sebuah peringatan aja guys ya. Jadi wah. Oke, pertama kita diliatin itu ada manual instruction yang cuma 1 lembar. Guys, di sini untuk kualitas boxnya ini menurutku standar banget ya guys. Dia menggunakan kertas kardus atau karton yang tipis banget. Itu nggak jadi masalah buat aku karena lihat figurnya guys. Jadi dia sudah menggunakan spons busa warna hitam. Jadi ini pastinya sangat aman dan untuk pesan premiumnya di sini dapat banget guys. Jadi ini dia kelengkapan yang didapat dalam boxnya. Gila, ini sesuai ekspektasi banget ya guys, dan aku juga udah excited banget punya figur ini. Dan setelah aku lihat di sini aksesorisnya nggak begitu banyak ya guys, cuman ini aja. Oke, yang pertama itu ada figurnya ya guys. Sumpah guys, aku nggak bohong, ini lebih berat dari kalau teman-teman punya pabrikan yang Devil Hunter yang DH01 sama DH02, ini lebih berat dari itu guys. Dan pastinya untuk inner frame atau rangkanya dia menggunakan metal diecast atau besi yang berkualitas dalamnya. Dan pastinya lebih banyak menggunakan besi karena di sini terasa berat banget guys. Oke guys, lanjut yang kedua yang didapatkan adalah sword atau pedang. Pedangnya berupa seperti ini. Oke, dan ini bahannya plastik karena ini ringan banget guys. Cuman untuk detail dan pengecatannya di sini oke, lumayan bagus dan kelihatan banget ini adalah pedang seorang jenderal. Oke, dilanjutkan yang ketiga itu yang didapatkan adalah tombak. Wih, berat guys. Ini dia, ini adalah tombaknya, gokil, keren banget, ini berat guys. Jadi pastinya ini bahannya adalah besi atau diecast metal. Cuman yang aku rasain untuk bagian depan, bagian tombak yang warna silver ini dia masih plastik. Tapi untuk pegangannya dari ujung atas sampai ke bawah ini adalah besi atau metal diecast. Ini panjangnya kurang lebih 50 cm. Oke, ini yang ketiga. Oke, dilanjutkan yang keempat yang didapat di sini adalah sayapnya guys. Dan di atasnya ini ada cantolan. Ini adalah besi. Ini adalah besi. Jadi nggak usah khawatir atau patah, itu nggak bakalan patah ya guys. Dan sayapnya ini warnanya biru. Dia kayaknya pakai akrilik atau mika. Jadi kemungkinan untuk lecet itu masih ada. Kemudian lanjut
Yang kelima itu mendapatkan di sini terdapat 2 buah telapak tangan dan warnanya di sini gokil, keren banget. Dan spesialnya dia adalah full artikulasi. Jadi setiap sendi dari jari-jarinya itu bisa digerakkan, guys. Jadi untuk telapak tangan itu nggak ada cadangannya, guys. Oke, dilanjutkan yang keenam, kepala cadangan. Ini apa bedanya ya, guys? Oh, untuk kepala yang sudah dipasang, dia sudah menggunakan masker ya, guys. Jadi mulutnya nggak kelihatan. Sedangkan kalau untuk cadangannya, dia kelihatan ada bibir. Kayaknya aku lebih suka yang ini, guys. Dia lebih sangar. Oh ya, guys, spesialnya lagi, setelah aku cek, untuk bagian kepala, walaupun ukurannya kecil kayak gini, aku rasa untuk bagian tanduknya ini dia terbuat dari besi. Oke, dan terakhir itu yang didapatkan adalah stand base. Oh, ini guys. Oke, di sini untuk stand base-nya dia standar banget, polos, tidak ada gambar, warna hitam, bisa dinaikin, bisa diturunin, dan ini juga bisa dipanjangin lagi. Kalau misalkan figurnya mau pose terbang, tinggal dipanjangin aja. Oke, aku mulai saja untuk mereview metal build ini ya, guys. Oke, sedikit mengenai Zoyun ini, dia adalah seorang jenderal terkenal di masa dinasti dulu ya, guys. Yaitu di 3 negara atau dikenal juga dengan Three Kingdom. Dia mengabdi dengan Liu Bei di negara Zhuhan. Dan untuk karakter Zoyun ini juga sudah banyak bermunculan dan digunakan pada sebuah film dan juga beberapa game seperti Dynasty Warrior, dan juga digunakan sebagai skin game Mobile Legends ya, guys. Dan seperti yang teman-teman tahu juga, untuk SD Gundam World Sengoku Soketsuden, mungkin teman-teman sudah banyak yang punya atau mengoleksinya juga. Dia itu mengambil dari tokoh atau karakter di Three Kingdom. Ya nggak, guys? Contohnya aja seperti ada Zhuge Liang, Chou Chou, Liu Bei, Zoyun, Liu Chan, Lu Bu, Zhang Fei, Tape, dan banyak lagi ya, guys. Dan sebenarnya aku sangat suka sekali dengan karakter Gundam custom yang mengambil karakter atau tokoh-tokoh seperti ini ya, guys. Kemarin juga untuk pabrikan Devil Hunter dengan kode DH01 dan DH02, dia juga mengambil karakter Jepang di masa peperangan Sengoku dulu ya, guys. Oke, pertama aku mulai dari penampilan. Dan kesan pertamaku ini sih keren banget, guys, gokil. Terlihat premium dan terlihat mahal juga, padahal ini produk unlicensed ya, guys. Dia produk luaran Cina. Sebenarnya dengan harga 1.600.000-an ini menurutku worth it, guys, untuk ukuran metal build. Kenapa? Yang pertama itu karena inner frame atau kerangka dalamnya dia menggunakan metal diecast atau besi, dan pastinya lebih banyak dibandingkan dengan metal build bootleg atau metal build KW lainnya, dan pastinya besinya itu berkualitas ya, guys. Kemudian yang kedua itu adalah kualitas cat dan pengecatannya itu juga oke ya, guys. Di sini terdapat ada 6 warna yang berbeda. Yang paling dominan itu adalah warnanya biru. Yang paling menarik di sini adalah warna birunya ya, guys. Birunya itu dia ada 2 jenis, dan dominan dia menggunakan warna biru doff. Kemudian juga ada warna biru metaliknya juga. Untuk bagian biru metaliknya itu dia terdapat pada sirip tangan, kemudian bagian dada dan bagian beltnya ya, guys. Inner frame-nya dia dicat dan benar-benar kelihatan mengkilat banget. Dia menggunakan warna metalik. Seperti yang teman-teman lihat pada bagian waist-nya ini, untuk bagian waist depan dan bagian samping atau waist atau pelindung pahanya itu dia bertekstur dan warnanya itu terlihat mewah sekali ya, guys. Kelihatan kayak benar-benar ini seorang jenderal banget. Kemudian dipadukan dengan warna goldnya juga, dan pengecatan warna goldnya sangat rapi. Intinya untuk paduan warnanya di sini oke banget. Kemudian ukurannya juga lumayan besar dan proporsional. Dan untuk bagian senjata tombak dan pada bagian tanduknya dia menggunakan diecast metal atau besi ya, guys, yang jarang ditemukan pada metal build lainnya. Dan kalau misalkan diukur, dia memiliki ketinggian itu 28 cm dengan panjang 16 cm. Dan jika lengkap dengan atribut beserta dengan aksesorisnya, dia bisa mencapai ketinggian 46 cm, guys. Panjang 30 cm dan lebar 25 cm. Kemudian yang paling menarik di sini adalah bagian senjata tombaknya, guys. Standarnya aja dia panjangnya itu sekitar 40 cm. Panjang maksimal itu bisa sampai 50 cm. Jadi lumayan juga dan akan banyak menghabiskan space pada lemari display teman-teman ya. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Tulis aja pada kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang sudah mulai keracunan atau sudah kepincut, langsung aja follow dan hubungi Trans Gadget Indonesia. Itu reseller recommended banget, aman dan terpercaya, dan pastinya harganya sangat terjangkau ya, guys. Oke, guys, setelah ngomongin bagus-bagusnya, sekarang waktunya ngomongin minus-minusnya ya, guys. Dan setelah aku cek di sini ada beberapa minus atau kekurangan yang aku temukan. Yang pertama itu adalah pada bagian part masih terdapat ada nub mark atau bekas potongan runnernya yang belum bersih atau belum dipotong ya, guys. Itu pada bagian tangan di sini aku temukan, dan masih ada beberapa bagian
juga yang belum dibersihkan nampaknya. Kemudian ada beberapa, nggak banyak sih, cuman sedikit, ada cat yang bleberan nggak pas pada letaknya ya guys, seperti ini. Ini warna silvernya itu nggak pas pada lubangnya, dia masih ada keluar-keluar sedikit. Tapi overall oke kok guys. Dan juga minus yang aku temukan itu pada bagian stand base-nya ya guys. Di sini stand base-nya, dan jika figur yang lengkap dengan aksesoris atau atribut yang sudah dipasang pada metal build-nya, kemudian kita pose dengan ketinggian tertentu, contohnya seperti ini guys, itu stand base-nya nggak kuat, dia nyungsep ke depan. Nah misalkan ini aku tinggiin lagi, ini udah aku tinggiin, ketika aku lepas dia ngangkat gitu guys. Nah itu contohnya. Dan juga untuk peletakan atau lubang metal bead yang akan dipasangkan ke stand base-nya itu letaknya ada di belakang pan. Contohnya ini guys, dia lubangnya ada di belakang sini. Jadi ya mau nggak mau, apa sih ini namanya nih, penutup ini harus diangkat. Oh ya guys, di sini yang terpenting, ya mungkin yang paling penting juga dalam metal build ini, sesuai dengan keterangan yang terdapat pada boxnya, memang benar setelah aku cek di sini terdapat banyak part yang sangat runcing. Banget malahan guys ya. Ya seperti yang teman-teman tahu juga bahwa bootleg itu memang tidak begitu memperhatikan regulasi keamanan. Jadi sangat disarankan dan menjauhkannya dari adik-adik atau anak yang masih di bawah 16 tahun ya guys. Saran penggunaannya itu adalah untuk orang yang sudah di atas 16 tahun. Jika masih di bawah 16 tahun, mohon maaf belum bisa. Overall menurutku metal bead ini sudah cukup bagus, terlihat premium dan sangat mahal, apalagi sudah dipasang di lemari display teman-teman. Yang di samping-sampingnya itu terasa kalah. Oke guys, aku lanjutkan ke bagian artikulasi. Nah, di sini untuk artikulasinya menurutku bisa dibilang standar seperti MG pada umumnya, dan semua sendi dapat bergerak dan berfungsi dengan normal ya guys. Dan juga sangat kuat menurutku, tidak letoy. Spesialnya lagi itu pada bagian tangan, tidak ada telapak tangan cadangan atau pengganti, karena semua sendi pada jari-jarinya ini sudah bisa digerakkan sesuai dengan keinginan kita ya guys. Oke, dapat disimpulkan menurutku dengan harga 1.600.000-an ini sih worth it banget ya guys. Karena yaitu tadi, karena bahan besi atau diecast yang terdapat dalam inner frame atau kerangka dalamnya yang lumayan banyak, sehingga terasa berat dibandingkan dengan bootleg sekelasnya ya guys. Dan juga tampilan, detail, dan juga warna juga sudah oke. Sangat terlihat premium dan juga mahal jadinya. Dan beberapa aksesoris seperti tombak dan pada tanduknya itu juga sudah menggunakan besi atau diecast yang sangat jarang ditemukan pada bootleg sekelasnya ya guys. Kemudian untuk minus, sangat sedikit sekali yang aku temukan pada metal build ini. So buat teman-teman yang kepingin dan sudah keracunan, buruan deh, keburu figurnya sudah mulai susah dicari dan harganya sudah mulai naik. Langsung saja follow dan hubungi Trans Gadget Indonesia. Oke, sekian dulu ocehan yang gak jelas pada videoku kali ini. Semoga sedikitnya membantu teman-teman lah ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, sertakan dengan like dan share jika teman-teman suka pada video ini. Dan pastinya jika ada pertanyaan ataupun saran bisa tulis pada kolom komentar ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.